Halo, perkenalkan nama saya Fajar Agil. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas besar satu dari cloud computing. Nah, sini saya akan menjelaskan apa sih itu cloud computing. Nah, cloud computing ini merupakan platform layanan jarak jauh yang digunakan untuk menyimpan informasi dan menjalankan aplikasi. Ini memungkinkan Anda melakukan layanan data secara sederhana. Nah, cloud computing ini sepenuhnya berbasis internet dulu. Orang-orang perlu menjalankan program atau aplikasi software yang diunduh dari server atau komputer. Dengan adanya layanan cloud computing sekarang menjadi lebih membantu mengakses aplikasi tersebut melalui media internet. Nah, cloud computing juga membantu banyak hal seperti misalnya meminimalisir investasi, teknologi, dan membantu menyingkirkan berbagai kendala dari alat komputer yang masih tradisional, update software atau aksesibilitas data dan sebagainya. Nah, di sini ada 3 keuntungan dari cloud computing. Yang pertama itu penghematan biaya, kedua itu ada kecepatan yang tinggi, dan ketiga itu ada implementasi yang mudah. Penghematan biaya yang dilihat dari segi biaya membantu Anda menghemat biaya modal yang besar karena tidak memerlukan investasi untuk hardware fisik apapun. Dan untuk kecepatan yang tinggi, cloud juga memungkinkan Anda untuk menggunakan berbagai layanan yang cepat dalam beberapa klik. Dan yang implementasi yang mudah, cloud ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk mempertahankan aplikasi yang proses bisnis sama tanpa harus berurusan dengan teknis backup. Terus di sini ada aksesibilitas yang tinggi, ada efisiensi yang skalabilitas. Dengan biaya cloud, Anda dapat mengakses data dari mana saja dan kapan saja. Infrastrukturnya sendiri memaksimalkan produktivitas yang efisien, memastikan aplikasi Anda selalu dapat diakses. Dan cloud computing ini menawarkan efisiensi skalabilitas yang dapat memberikan kemudahan mengakses data. Anda tidak perlu lagi mengingatkan atau mengurangi kapasitas penyimpanan data. Nah, di sini ada jenis-jenis layanan cloud computing. Yang pertama itu ada infrastruktur AA service, merupakan sebuah layanan cloud yang menyewakan sumber daya teknologi mendasar, meliputi media penyimpanan serta kapasitas jaringan yang lain-lain. Yang kedua itu ada platform as service atau PaaS. Layanan ini berbasis PaaS, merupakan layanan dari cloud provider dan yang menyediakan platform siap pakai, ready to use kepada para penggunanya. Yang ketiga itu ada software as service untuk SaaS, layanan yang merupakan layanan cloud yang lebih dahulu populer karena SaaS merupakan evolusi dari konsep ASP, Application Service Provider. Sesuai dengan namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi para pengguna dapat memanfaatkan sumber daya perangkat lunak secara berlangganan. Nah, di sini juga ada pro and contra dari cloud computing dari segi keamanan. Yang pertama itu ada penyimpanan data yang fleksibel. Dengan menggunakan layanan cloud computing, kita tidak perlu susah-susah berpikir mengenai kapasitas server yang dibutuhkan. Jadi kita tidak perlu berpikir kapasitas server Anda butuh satu aja. Dan yang kedua itu ada pay as you go. Dari menjelaskan poin satu di atas, otomatis hanya akan membayar investasi secukupnya, yaitu pay as you go. Yang ketiga itu ada easy to access, yang kemudahan dalam mengakses data karena cloud computing adalah sebuah teknologi yang berbasis internet. Maka selama berhubungan dengan internet, tentunya data-data yang disampaikan di awan bisa diakses dari lokasi mana saja dan kapanpun kita mau. Dan easy to maintain, kemudahan dalam memelihara data dan device. Jadi kita bagi orang IT atau orang yang biasa menggunakan dari cloud computing ini,
maintenance, entah itu maintain hardware, network, device atau software, bahkan sistem operasi servernya menggunakan cloud computing. Anda bisa mengurangi banyak hal dalam kegiatan maintenance ini, misalkan untuk server, karena data-data disimpan di server milik penyedia layanan. Dan di sini ada availability dalam menyediakan cloud computing bagi pelanggannya seharusnya sudah menjadi default bagi para penyedia untuk memberikan graduate 99 availability kepada customer-nya, di mana menyediakan menjamin bahwa layanan yang mereka miliki itu dapat presentasi tersebut diberikan akan selalu selama 99%, sehingga dalam presentasi tersebut hardware, software, network, device, support mereka akan dapat terus berjalan bagaimana semestinya. Nah, dari kekurangan cloud computing ini tergantung dengan kondisi internet. Jadi kalau internet kita terganggu atau tidak ada sinyal, nah ini adalah kekurangan dari cloud computing ini. Yang jadi salah satunya menjadi perhatian apabila lokasi bisnis kita tersedia di koneksi internet yang reliabelnya atau belum. Tentunya kita perlu survei misalnya kepada vendor-vendor telekomunikasi seperti Telkom, Telkomsel, Indosat, dan lain-lain di lingkungan kita. Jadi kita harus survei dulu telekomunikasi supaya sinyal di kantor kita itu bagus, supaya tidak mengganggu sistem dari cloud computing di kantor kita. Yang kedua itu ada keamanan data. Dalam bisnis itu pasti ada keamanan data. Nah, itu penting sekali. Sampai untuk keamanan data kita bocor, maka kita akan rugi karena bisa dibaca oleh lawan bisnis kita. Jadi kita harus 100% mengontrol keamanan data kita. Nah, tanpa kita sadari juga bahwa kita tidak mengontrol 100% keamanan data kita. Jadi dalam cloud computing ini, dengan menggunakan layanan cloud computing, datanya disimpan di A1. Perlu disadari ya. Jadi kita harus nggak pernah kontrol 100% keamanan data. Dan yang ketiga itu ada support dari penyediaan. Yang tidak kalah penting adalah support dari penyediaan layanan jika muncul problem yang menghambat bisnis kita. Setiap penyediaan yang reliable-nya mempunyai yang namanya Service Level Agreement (SLA), yang dimana jaminan support atas problem kita yang diberikan oleh penyedia. Misalnya ada problem bahwa layanan tidak dapat diakses, maka jaminan SL-nya adalah problem akan diselesaikan dengan waktu jam. SLA bisa bermacam-macam bergantung pada jenis dan serta problemnya. Nah, di sini ada cara daftar Amazon Web Services. Apa yang dibutuhkan untuk cara mendaftarnya? Yang pertama itu adalah email, nomor telepon, kartu kredit atau debit internasional, KTP dan kartu tanda mahasiswa jika ada, bank statement yang berisi riwayat transaksi kamu dalam 1 bulan terakhir, bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air atau telepon rumah yang tertulis alamat rumah kamu, pilih salah satu. Nah, catatan untuk pendaftaran dari Amazon Web Services ini, pastikan nomor telepon Anda aktif dan email aktif. Pihak AWS akan menelpon kamu untuk memverifikasi nomor telepon kamu yang pastinya. Yang kedua itu pastikan nama lengkap. Nama lengkap diisikan dengan registrasi AWS cocok dengan nama yang tertera pada bank. Jadi untuk nama harus sama dengan nama di buku tabungan kita yang ada di bank. Nah, jika kamu memilih kartu debit, pastikan sudah dikaitkan dengan transaksi internasional. Bank BNI, BRI, Mandiri, serta BCA biasanya belum mengaktifkan transaksi internasional. Penulis menyarankan untuk menggunakan kartu debit Genius serta tidak ada bunga dan biaya administrasi bulanan. Kartu debit Genius juga memiliki banyak fitur canggih dan mudah membuat kartu debit Genius tidak sulit. Kartu kredit jangan susahnya minta ampun. Untuk mendapatkan kartu debit Genius, kamu cukup mengisikan identitas dari diri melalui aplikasi Genius yang dapat diunduh di Play Store. Kemudian aktifkan akun kamu dengan mendatangi bank